Tema kita pada hari ini, kuat karena Tuhan yang beri kekuatan. Kuat karena Tuhan yang beri kekuatan. Mari kita membuka Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat 9. Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9, Bapak Ibu kalau sudah kita mau baca bersama-sama karena enggak panjang Bapak Ibu ya. Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Baik Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selamat. Kuat karena Tuhan yang beri kekuatan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita yang di tempat ini pasti kita pernah menghadapi tekanan hidup yang tidak mudah. Ada yang bergumul masalah ekonomi, harga kebutuhan pokok yang naik, pekerjaan tak menentu, usaha sepi, tapi tagihan datang silih berganti. Saya percaya bisa saja ada juga yang sedang mengalami masalah-masalah keluarga, anak sulit diarahkan, ada anggota keluarga yang sakit dan belum sembuh-sembuh. Tapi juga kadang saya percaya Bapak Ibu sudah berjuang dalam iman, sudah berdoa, tapi walaupun doanya belum dijawab Tuhan. Berharap mujizat pasti terjadi, tapi mujizatnya nggak terjadi. Terkadang kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli kepada kami? Saat doa-doa kita terasa nggak dijawab Tuhan, saat persoalan kita nggak selesai-selesai, saat masalah datang silih berganti, terkadang kita bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan Engkau nggak peduli sama kami? Bahkan ada yang terkadang itu datang beribadah, ketika kita datang beribadah, kita nampak senyum, bahagia, tapi sebenarnya dalam hati banyak beban, banyak masalah. Bahkan ada yang setiap malam sudah berdoa sampai meneteskan air mata, gak terhitung lagi banyaknya tetesan air mata. Ada yang kelihatannya kuat tapi sebenarnya hampir menyerah. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ada satu bagian firman Tuhan yang berkata dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah apapun persoalan kita, masalah persoalan atau bahkan apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan juga kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kadang-kadang Tuhan memang tidak langsung mengangkat masalah kita. Kadang-kadang Tuhan itu tidak langsung membereskan masalah kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menahan dengan iman kita. Tuhan tidak selalu menenangkan badai di luar, tapi seringkali menenangkan badai di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Terkadang masalah itu secara manusia belum diselesaikan Bapak Ibu, tapi sebenarnya dalam hati Tuhan sudah beri kekuatan kepada Bapak Ibu dan saya untuk bisa menahan segala macam pencobaan. Pada saat Paulus sedang berada di penjara, dia di tengah-tengah penderitaannya dalam penjara, Paulus pernah berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Dalam sakitnya, penderitaan, beban yang dialami di penjara, Paulus berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Artinya, kekuatan yang sejati itu tidak datang dari keadaan. Kekuatan yang sejati itu tidak datang dari lingkungan. Kekuatan yang sejati itu tidak datang dari orang lain, tapi dari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jadi jangan pernah Bapak Ibu dan saya, jangan pernah kita berharap bahwa orang lain akan datang memberi kekuatan. Jangan pernah lingkungan akan memberi kekuatan. Jangan pernah berharap keadaan akan membuat kita menjadi kuat. Enggak ada Bapak Ibu. Karena kekuatan yang sesungguhnya, kemampuan yang sesungguhnya untuk dapat menahan segala macam penderitaan, pencobaan, masalah, persoalan, itu datangnya dari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Manusia terkadang mengecewakan, keluarga terkadang mengecewakan, sahabat terkadang meninggalkan kita, orang-orang terdekat kita terkadang gak peduli sama kita. Sehebat apapun, sedekat apapun, seakrab apapun, sekerabat apapun Bapak Ibu, percaya gak semua orang itu akan peduli kepada kita. Bahkan orang yang pernah kita bantu, kita tolong sekalipun, belum tentu pada saat Bapak Ibu punya masalah persoalan, dia akan datang dan akan mengatakan, kuat ya? Enggak Bapak Ibu. Karena kekuatan yang sesungguhnya itu hanya datang, itu hanya kita dapat dari persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini mari kita belajar bagaimana kita bisa hidup tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun saya tahu itu tidak mudah. Tapi percayalah, karena bersama Tuhan kita mungkin tidak selalu bebas dari persoalan, tetapi kita pasti juga tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersama Tuhan itu kita memang tidak selalu bebas dari masalah, tapi percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan juga nggak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat 2 poin penting bagaimana orang yang kuat karena diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang pertama, kekuatan yang sejati itu datangnya dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kekuatan yang sejati itu datang atau sumbernya karena itu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya ulang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dirinya, berbuah. Tapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa ternyata kalau kita itu gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita gak dekat sama Tuhan, kita gak punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, jangan mimpi, jangan berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan mimpi, jangan berharap. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting menjelaskan bahwa hidup kita hanya punya kekuatan ketika kita melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gambaran pokok anggur ini adalah sebuah peringatan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita hanya punya kekuatan ketika kita melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang membedakan orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu pada saat menghadapi masalah. Yang membedakan orang yang dekat dengan Tuhan dan yang tidak dekat dengan Tuhan itu adalah pada saat diperhadapkan kepada masalah persoalan. Orang yang dekat dengan Tuhan pada saat dia menghadapi masalah, seberat apapun masalah itu, tapi percaya, tetap yakin bahwa Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan sekalipun berat. Amin Bapak Ibu. Tapi orang yang gak dekat dengan Tuhan, ketika ada masalah persoalan, langsung jatuh, langsung kemudian jauh dari Tuhan. Ranting yang terpisah dari pokok anggur akan cepat layu, kering dan akan mati. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kekuatan kita akan cepat habis.
Amin Bapak Ibu. Sama seperti ranting yang kalau dia terpisah dari pokok anggur, dia pasti akan layu kering. Sama dengan Bapak Ibu dan saya, kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kekuatan kita cepat habis. Kita mau andalkan apa? Kekayaan kita, Tuhan bisa ambil itu kapan saja. Kita mau andalkan apa? Uang kita, deposito kita, koneksi kita mau andalkan apa? Semua itu bisa Tuhan ambil dalam waktu sekejap. Tapi percaya Bapak Ibu bahwa begitu kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan selalu menguatkan Bapak Ibu dan saya, meskipun masalah kita berat. Amin Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hari-hari terakhir ini berusaha kuat dengan kekuatan sendiri. Mereka berjuang dengan pikiran, tenaga, strategi, tetapi tanpa disadari jiwanya mulai lelah. Semangat perlahan-lahan mulai padam dan imannya mulai goyah. Karena apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya bisa, saya kuat, saya hebat. Tapi percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita mengandalkan segala kemampuan kita, ketika kita mengandalkan segala potensi kita, ketika kita mengandalkan segala apapun yang kita miliki, pada akhirnya kita akan jatuh sendiri, lelah sendiri, capek sendiri, menyerah sendiri. Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi saya ulang, 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, manusia lahiriah kami semakin merosot. Usia kita boleh semakin bertambah tua. Karena menjadi tua itu pasti Bapak Ibu. Nggak bisa kita menolak yang namanya tua. Kalau namanya tua pasti tenaga kita berkurang. Kemampuan kita berkurang. Semuanya serba berkurang. Duitnya pun berkurang. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau tambah tua semuanya itu berkurang. Tapi Paulus mengatakan, tetapi manusia batiniah kami secara batin, secara hati, secara iman, kita itu diperbarui dari sehari ke sehari. Artinya Paulus mau bilang kepada kita, meskipun kita bertambah tua, tapi percaya kita harus punya prinsip, iman kita harus tetap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Artinya kekuatan sejati itu diperbarui dari dalam, bukan dari luar. Ia lahir dari hubungan yang akrab, intim, dan konsisten dengan Tuhan. Hubungan yang akrab itu lahir dari bagaimana Bapak Ibu dan saya konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu supaya tidak pernah putus. Masalah gak akan membuat kita undur dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesulitan, sakit penyakit, atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini gak akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya adalah, bagaimanakah caranya supaya kita bisa tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Bagaimanakah caranya Bapak Ibu supaya kita ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu dan saya akan tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa pribadi kita. Lewat doa pribadi kita Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih berdoa Bapak Ibu pribadi-pribadi di rumah? Masih ya Bapak Ibu ya. Paling tidak bangun tidur jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Mau tidur jangan lupa berdoa Bapak Ibu ya. Itulah namanya doa pribadi Bapak Ibu. Kita akan tetap melekat kepada Tuhan kalau kita masih rutin berdoa sama Tuhan. Yang kedua, lewat membaca dan merenungkan firman. Masihkah Bapak Ibu merenungkan firman? Ini yang repot. Betul Bapak Ibu ya. Ini yang repot. Masalahnya sekarang itu semua itu orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP. Betul ya Bapak Ibu ya. Bahkan
Kalau diadakan survei Bapak Ibu, diadakan survei, apakah Anda bisa hidup 1 hari tanpa HP? Bisa Bapak Ibu? Berat Bapak Ibu. Kalaulah boleh disuruh memilih, 1 hari nggak makan atau 1 hari nggak pakai HP, pilih mana? 1 hari nggak makan, yang penting pegang HP. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar Bapak Ibu? 1 hari orang rela nggak makan, yang penting 1 hari itu pegang HP. Bapak Ibu, berat Bapak Ibu, berat gitu. Firman Tuhan itu meneguhkan iman dan menuntun langkah kita itu di tengah-tengah kegelapan. Karena itu kalau kita punya masalah persoalan, seringkali justru Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu justru sering berbicara kepada kita lewat firman. Kalau begitu, kalau banyak masalah, lagi punya masalah Bapak Ibu, baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Kalau punya masalah baca Alkitab. Nggak seru Bapak Ibu ya. Masa punya masalah baca Alkitab, nonton YouTube. Lebih seru Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu mau jalannya terang? Baca firman. Bapak Ibu mau jalan-jalan hidupnya itu nggak sulit? Baca firman. Semuanya katanya ada di firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa melekat dengan Tuhan? Kalau pertama lewat doa pribadi, yang kedua membaca dan merenungkan firman, yang ketiga lewat penyembahan yang tulus. Nyanyi-nyanyi lagu gereja Bapak Ibu. Kalau orang disuruh nyanyi lagu gereja Bapak Ibu, biasanya menyesuaikan dengan kondisi hati. Betul Bapak Ibu ya. Kalau lagi banyak masalah, lagu apa yang enak dinyanyikan Bapak Ibu? Lagu apa yang biasa Bapak Ibu nyanyikan kalau ada masalah? Apa? Apa biasanya? Tapi kalau Bapak Ibu lagi diberkati, apa lagu gereja yang paling diingat? Aku diberkati. Tapi ternyata Bapak Ibu, lewat penyembahan atau lewat pujian penyembahan, kalau pujian penyembahan berarti lagu sukacita dan lagu penyembahan Bapak Ibu ya, ternyata itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan ya. Saya lihat Bapak Ibu gereja-gereja karismatik Bapak Ibu ya, kenapa mereka itu selalu mengelola musiknya itu lebih wow gitu Bapak Ibu ya. Bedanya orang karismatik sama orang Injil itu ada. Kalau orang karismatik Bapak Ibu pujian penyembahannya top. Kalau orang Injil kayak kita ini khotbah-khotbahnya top, tapi pujian penyembahannya menyesuaikan. Makanya ada yang bilang di saya, Pak, kalau kami datang di gereja-gereja yang karismatik, kami tuh bisa loh Pak meneteskan air mata katanya. Saya bilang, iya netes air mata tok gitu, tetes air mata, pulang ya nggak berubah juga masalahnya, kan gitu. Tapi memang Bapak Ibu, pujian penyembahan itu ya, saat kita menyembah hati kita disegarkan, kita bisa menukar beban kita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terkadang pada saat Bapak mati kita kan gitu, pertolonganmu saat penyembahan di gereja, aduh besok jatuh tempo. Terkadang kita begitu Bapak Ibu, tapi percaya Bapak Ibu, saat kita menyembah hati kita disegarkan. Saat kita menaikkan pujian sukacita, hati kita bersukacita. Makanya Bapak Ibu, banyak-banyaklah menyanyi.
Banyak-banyaklah Bapak Ibu memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak-banyak Bapak Ibu menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ojo dangdutan. Ya Bapak Ibu ya. Ojo dangdutan. Gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Banyak bukan salah. Boleh kok Bapak Ibu. Saya bukan larang gitu ya. Saya nggak larang Bapak Ibu putar lagu duniawi. Saya pernah ditanya mahasiswa saya, Pak, kemarin, apa ya? Saya sama minggu lalu ya, saya kalau nggak salah ya, sama ibu itu pas mau pulang dari kampus, tiba-tiba Bapak Ibu hujan-hujan itu mahasiswa itu nyanyi di atas. Ku terima suratmu dan ku baca, lalu aku mengerti, katanya. Waduh, saya pikir ini siapa ini yang menyanyi? Saya lihat di atas mahasiswa menyanyi lagu-lagu cinta. Loh, ini kan di STT kok nyanyi lagu cinta, saya bilang. Bukannya kamu dilarang nyanyi lagu gini, tapi ini kan lucu. STT itu kan tempatnya anak-anak Tuhan, kan gitu ya. Kan nggak salah Pak. Ya bukan nggak salah, tempatnya yang salah. Kan itu Bapak Ibu. Nggak salah. Bapak Ibu nyanyi di rumah nggak apa-apa. Nyanyikan lagu-lagunya. Kalau orang-orang tua kan sukanya lagu-lagu lama. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan, gitu ya. Putar kan gitu. Daripada Bapak Ibu kan gitu kan mending gandol Gusti, gandol Gusti. Enak Bapak Ibu. Saben dino wengi gandol Gusti. Enak Bapak Ibu. Walaupun ada masalah, gandol Gusti, goyang. Daripada pakai lagu-lagu lain Bapak Ibu ya. Karena memang pujian penyembahan itu Bapak Ibu ya, bisa membuat iman kita segar kembali, bahkan bisa menguatkan kita di tengah-tengah masalah persoalan. Di hadirat Tuhan, jiwa yang lelah itu biasanya kembali bersemangat Bapak Ibu. Jadi di hadirat Tuhan itu jiwa yang lelah, jiwa yang banyak masalah, jiwa yang banyak persoalan itu bisa kembali semangat. Makanya Bapak Ibu ketika orang datang ke gereja itu nggak selalu dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Terkadang pada saat kita ke gereja kita nggak diberkati lewat firman-Nya, tapi diberkati lewat pujiannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ya banyak-banyak Bapak Ibu menyanyi. Kalau tadi seperti kata Bu Arkita yang apalagi sudah tidak mudah. Saya selalu bilang begini, apalagi kita sudah tidak muda lagi, banyak-banyak menyanyi. Karena katanya menyanyi itu bikin orang panjang umur Bapak Ibu. Pak Yuli suka menyanyi Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau panjang umur, banyak-banyak menyanyi. Kita bisa punya banyak kemampuan, kita bisa punya banyak pengalaman, bahkan kita bisa punya banyak harta benda sekalipun. Namun kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, cepat atau lambat kita akan kehabisan tenaga, kehabisan sukacita, dan kehilangan arah hidup. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya terhubung terus menerus dengan Tuhan, yang adalah sumber dari segala sumber, yang adalah sumber kekuatan kita, maka kita akan bertahan meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Amin Bapak Ibu. Terhubunglah dengan Tuhan supaya kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak berarti bebas dari masalah, tetapi punya kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Amin. Sekali lagi saya ulang, orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak selalu bebas dari masalah, tetapi punya kekuatan untuk berdiri di tengah badai. Kekuatan orang percaya bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia mengenal pribadi yang membuatnya menjadi kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kekuatan orang percaya itu bukan karena hidupnya mudah, bukan karena uangnya banyak, bukan karena banyak fasilitas, bukan. Tetapi kekuatan kita itu adalah karena kita mengenal pribadi yang menopang hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya kalau Bapak Ibu ada
sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kekuatan rohani muncul saat kita tetap berdiri dalam iman. Kekuatan rohani kita muncul saat kita tetap berdiri dalam iman. Efesus 6 ayat 13 berkata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus tahu bahwa kehidupan orang percaya itu tidak selalu berada di dalam situasi yang mudah. Ada masanya di mana kita jatuh, ada masanya kita gagal. Ada saatnya Bapak Ibu dan saya terkadang mengalami kekecewaan. Bahkan terkadang kita merasa sendirian. Bahkan terkadang kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Tetapi ukuran kekuatan rohani bukan terletak pada seberapa jarang kita jatuh. Ukuran kekuatan rohani itu bukan terletak kepada seberapa jarang kita jatuh. Artinya begini, orang yang tidak punya masalah bukan berarti rohaninya kuat. Tapi kekuatan rohani seseorang, ukuran kekuatan rohani bukan terletak pada seberapa jarang kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita bangkit pada saat kita jatuh. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan dikatakan kalau orang jarang punya masalah, oh pasti karena rohaninya kuat. Pasti karena dia ini sering berdoa. Pasti karena dia ini doanya selalu dijawab Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi ukuran kekuatan rohani kita itu tergantung dari respon kita. Seberapa cepat kita bangkit kembali. Seberapa cepat kita kembali bersemangat. Seberapa cepat kita kembali pulih dari kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Karena terkadang masalah persoalan itu bikin kita itu lama berlarut-larut susah untuk pulih. Tapi orang yang kuat secara rohani adalah tergantung dari seberapa cepat dia bangkit kembali dan berdiri di dalam iman. Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah kalah, tetapi orang yang tidak berjuang. Orang yang kuat bukan berarti orang yang tidak pernah kalah, tetapi orang yang tidak berhenti berjuang sekalipun dia kalah atau terluka. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang kuat itu bukan berarti orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang tidak berhenti berjuang. Meskipun dia berada dalam kekalahan, tapi terus berjuang. Mereka tetap berdiri bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka berjuang untuk tetap berdiri. Amin Bapak Ibu. Mereka tetap berdiri, orang percaya tetap berdiri, tetap ada walaupun menghadapi banyak masalah, karena Tuhan menopang dengan tangan kanannya yang setia. Amin. Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat dimana iman kita diuji habis-habisan, saat doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, saat mujizat tak kunjung datang, saat orang-orang di sekitar kita tidak memahami penderitaan kita, saat kita berjuang sendirian melawan kekuatan, melawan ketakutan dan keraguan, di saat kita seolah-olah tidak ada yang menolong dan tidak ada yang peduli kepada kita. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara, di saat itulah Tuhan sedang melatih iman kita menjadi iman yang tahan uji, menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Amin Bapak Ibu. Terkadang kita mau protes sama Tuhan, kenapa masalah itu datang silih berganti. Terkadang kita kalau boleh protes sama Tuhan, Tuhan kalau boleh ini gak usah terjadi sama saya. Terkadang kalau kita mau protes sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan bebas dari masalah persoalan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, terkadang justru Tuhan sedang melatih kita
supaya kita menjadi orang yang memiliki iman yang kuat. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian iman terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin, Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian iman terhadapmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya, kalau Tuhan memberikan kita suatu masalah persoalan, kalau Tuhan memberikan kita sebuah pergumulan, maksud dari Tuhan itu adalah supaya kita itu semakin tekun kepada Tuhan. Jadi, kekuatan rohani muncul ketika semuanya mudah, itu justru adalah sesuatu yang salah. Kekuatan rohani muncul ketika sesuatu itu semuanya mudah, ketika semuanya itu sudah tersedia, itu justru keliru. Karena kekuatan rohani muncul ketika segala sesuatu seolah-olah tidak bersahabat dengan kita. Ketika segala sesuatu tidak sesuai harapan kita. Ketika segala sesuatu itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ketika yang datang itu justru masalah. Tapi percaya Bapak Ibu, justru Tuhan sedang melatih Bapak Ibu dan saya. Justru Tuhan sedang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Amin Bapak Ibu. Kalaulah Bapak Ibu boleh memilih, kita nggak mau mengalami masalah persoalan. Kalaulah kita boleh memilih Bapak Ibu, kita nggak mau menghadapi kesulitan dalam hidup. Tapi hidup ini untuk dijalani. Amin Bapak Ibu. Hidup itu pilihannya untuk dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu contoh di Alkitab Bapak Ibu, yaitu Daud. Raja Daud itu ada contoh nyata dari orang yang tetap berdiri dalam iman. Daud itu pernah mengalami situasi, dia pernah menghadapi lembah yang sangat gelap. Dikejar Saul, dihianati, bahkan ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Namun di tengah-tengah lembah itu, ia berkata dengan keyakinan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin Bapak Ibu. Satu mazmur yang merupakan ungkapan hati dari Daud, di mana dia pernah mengalami situasi yang paling sulit. Dia pernah menghadapi lembah-lembah kelam. Dia dikejar, akan dibunuh, dihianati, ditinggalkan orang-orang terdekatnya, bahkan gak ada yang peduli kepada dia. Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin Bapak Ibu. Mari kita perhatikan perkataan Daud itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Daud tidak berkata, aku akan menghindari lembah. Daud gak berkata seperti itu. Daud tidak berkata, aku akan lari dari masalah. Enggak. Daud tidak berkata, aku tidak mau berhadapan dengan masalah. Enggak. Tapi Daud berkata, aku berjalan di dalam lembah. Artinya dia tetap melangkah. Imannya tidak berhenti hanya karena dia diperhadapkan kepada masalah persoalan. Amin Bapak Ibu. Iman kita tidak akan berhenti, iman kita tidak akan menjadi mati, iman kita tidak akan menjadi hilang pada saat kita diperhadapkan kepada masalah. Dan inilah tanda-tanda orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukan karena tidak ada lembah, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada persoalan, bukan karena tidak ada pergumulan, tetapi karena ia tidak berhenti berjalan di tengah-tengah penderitaan, masalah, persoalan. Amin Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Saat kita jatuh, jangan tinggal di bawah. Bangkit bersama Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan menuntut kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, saat kita jatuh jangan tinggal di bawah. Bangkit lagi bersama Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan menuntut kesetiaan. Jangan menilai kekuatanmu dari perasaan.
tapi dari janji Tuhan. Kadang kita merasa lemah, tapi Tuhan berkata, cukupkah kasih karuniaku bagimu? Bangun iman kita setiap hari. Iman tidak tumbuh di masa tenang, tapi iman tumbuh di masa sulit. Amin. Iman itu tidak tumbuh di masa tenang, tapi iman itu tumbuh di masa sulit. Karena itu, sesulit apapun masalah persoalan kita, bukan melemahkan iman, tapi harusnya menumbuhkan iman. Amin, Bapak Ibu. Kalimat penutup yang menjadi kesimpulan. Ketika dunia menggoncang Bapak Ibu dan saya, kita harus tetap berdiri. Ketika air mata kita banyak menetes, kita masih harus tetap percaya. Karena kekuatan sejati tidak datang dari keadaan, tetapi dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Saya ulang sekali lagi. Ketika dunia menggoncang kita lewat masalah, persoalan, pergumulan, tetap berdiri. Ketika air mata kita jatuh, bahkan kita sudah nggak bisa lagi menghitung, nggak bisa lagi kita menampung betapa banyak air mata kita, tetaplah percaya. Karena kekuatan sejati tidak datang dari keadaan. Kekuatan sejati itu nggak datang dari teman, saudara, lingkungan, tetapi dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya.